Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore rekan-rekan dan juga salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini, sore ini kita bertemu di Zoom ya, di virtual, bukan langsung di darat. Nah ini sebelum mulai saya mau sampaikan bahwa sesi ini adalah sesi ITB 93 Talk, tetapi bukan hanya untuk ITB 93. Kita open untuk audiens yang lain. Nah, kalau kita lihat ini benderanya atau yang kita pakai ini You Berbagi. Nah, You Berbagi ini foundernya adalah Mas Muhammad Reza yang host kita hari ini. Beliau mendirikan You Berbagi ini dan memang beliau 93 ITB. Jadi, tetapi ini bukan hanya untuk 93. Kenapa You Berbagi? Banyak juga materi-materi subjek lain yang semua lini kehidupan lah, dari politik, teknologi, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Dan waktu itu sempat kita diskusi, sebenarnya ini adalah mimpi baru ya, bagaimana Indonesia mengajar stylenya Anies Baswedan yang secara fisik berkunjung. Kita coba sekarang Indonesia mengajar versi tapi online, dengan expert-expert di antara kita bagi, kita ikut cerdaskan bangsa, free, ya, free. Bagaimana sebenarnya mendukung pendidikan itu sekarang tidak harus di formal, tapi melalui forum-forum yang menambah wawasan dan pandangan. Oke, itu untuk You Berbagi. Jadi forum ini adalah You Berbagi ITB Talk 93 dan ini adalah sesi kelima. Mungkin sebelum mulai, saya mau sampaikan beberapa rule-nya. Pertama adalah peserta mohon mute ya, tidak ikut menyampaikan. Jadi biar fokus kepada pembicara dan moderator. Nanti tentu ada sesi tanya jawab. Ya. Apakah nanti tanya jawabnya langsung tanggapan atau saya ambil melalui ditulis di chat-chatnya, silakan di sana. Dan nanti biasanya setelah pemaparan selesai, kemudian ada closing statement dan Mas Reza, pengalaman yang saya lihat selalu minta foto bersama di akhir. Jadi nanti kita open foto bersama. Foto bersama bukan beda, kita foto bersama tetap online ya. Oke. Agenda hari ini adalah refleksi krisis 98 terhadap krisis wabah COVID-19 tahun 2020. Nah, ini nanti perkenalan dulu sebelum kita ke materi. Terus kemudian perkenalannya adalah saya moderator Didi Fortunadi. Saya alumni geologi ITB 93 dan kebetulan karena ini ITB Talk 93 ini teman-teman 93 dan ini adalah kebetulan forum ketua himpunan jurusan karena Mas Koyum adalah ketua himpunan teknik industri waktu itu, Mas Haru adalah ketua himpunan biologi, saya ketua himpunan geologi atau GEA, Mas Reza yang host sekarang foundernya ini adalah ketua himpunan elektro. Jadi ini kayak rapat himpunan antar himpunan beberapa waktu lalu di mana waktu itu krisis 98 yang 96-97 generasi kita itu ada tahap-tahap kembalinya FKJ ke KM. Ada BPI, ada ingat Mas Haru BPI ya. Yeah. Ada banyak perdebatan sampai walaupun kemudian setelah KM terbentuk pemilunya kita sudah pada lulus. Jadi kita nggak ikut pemilu di KM ITB sampai sekarang ini dan sebagainya. Oke, itu prolognya. Saya perkenalkan tamu kita atau narasumber. Saya lihat Mas Haru dulu aja nih.
Narasumber satu adalah Mas Heru Suwandaru. Beliau adalah tadi saya sebutkan alumni Biologi 93, dulu Ketua Himpunan. Saat ini adalah anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat 2019-2024 dengan jabatan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat dan sekaligus Ketua Umum DPW PKS Jawa Barat. Experience pekerjaan dulu sempat juga menjadi Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung sebelum akhirnya berkarir di tingkat provinsi saat ini. Penguasa Jawa Barat lah bahasanya Mas Koyum tadi. Oke Mas Heru, itu prof dari saya. Mohon memperkenalkan diri. Mungkin sejak lulus krisis itu, apa yang terjadi lah dengan Mas Heru ini sehingga ujungnya jatuh cinta atau akhirnya memilih gitu ya, memilih berpartai dan memilih Partai Keadilan Sejahtera sebagai part atau kendaraannya gitu. Ya, silakan Mas Heru. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Koyu, Mas Didik, Mas Reza, dan rekan-rekan semuanya. Saya lulus 98 ya. Memang terakhir rapat PPI itu, kita waktu itu kumpul, ini siapa yang mau jadi presiden KM gitu. Ya, sama lihat-lihatan semua karena sudah punya jadwal sidang semua. Akhirnya ya sudahlah katanya. Kita kasih aja sama 94 gitu aja. Jadi karena pada waktu itu sudah pada pengen nikah gitu. Jadi daripada nunggu lama lagi gitu ya jadi presiden KM ya sudah kita sepakat BPI tidak sampai pada penunjukan presiden KM waktu itu. Dan alhamdulillah adik kelas kita ya Vija yang jadi presiden KM pertama gitu. Setelah lulus, ya saya karena dari awal rencananya sih pengen jadi dosen gitu. Ya, jadi dosen, punya usaha, jadi orang normal lah gitu ya. Orang ITB kebanyakan gitu. Tapi kemudian angkatan saya dengan Mas Reza rada berat jadi dosen di ITB gitu ya. Karena berbagai situasi sehingga tidak pasti saat itu. Tapi saya terusin S2. Sempat juga nerusin sekolahnya S3 tapi belum selesai waktu itu. Kemudian tahun berapa ya? Itu 97, 98 ya kakak kelas saya jurusan TL ya waktu itu ngajakin saya kita mau bikin partai apa namanya? Partai Keadilan waktu itu. Ya, saya bantu-bantu aja wong saya mau jadi dosen kok gitu ya. Bagian di dapur boleh, bagian ngetik-ngetik lah, bikin proposal, siap. Akhirnya ya saya bantu-bantu aja dari tahun ya 98 sampai 2000 lah saya di belakang. Sampai kemudian akhirnya sampai 2006 saya masih bantu-bantu Olimpiade Biologi gitu. Jadi tim Olimpiade Biologi Nasional karena saya masih di kampus waktu itu. Kemudian akhirnya 2006 itu saya jadi ketua partai PKS ya tingkat Kota Bandung. Jadi 2006 itulah seketika musda saya bilang ini hidup saya berubah dari rencana jadi dosen jadi pengusaha kok jadi politisi gitu ya. Jadi mungkin itu titik saya pertama kali masuk ke partai ya. Saya jadi ketua DPD PKS Kota Bandung. Kemudian 2009 ikut pemilu pertama saya masuk gitu ya. Itu saya pertama jadi ketua komisi A. Ya, jadi sampai sekarang alhamdulillah masih di PKS, masih di DPRD begitu. Ya sekarang sudah jadi orang yang nggak normal. Jadi kan kalau orang normal itu ya tadi dosen, pengusaha gitu ya. Kerjanya jelas gitu ya, mulai jam 9 sampai jam 4 gitu ya. Ujian mahasiswa begitulah kira-kira. Kalau politisi kan Sabtu Minggu malah nggak ada di rumah gitu ya. Malah sibuk begitu kan, kadang sampai malam jam 12, jam 1 baru selesai. Apalagi ya sekarang itu dengan COVID ini barulah gitu ya, kita di rumah gitu sama keluarga, mereka bilang ini tumben Abi ada di rumah gitu, karena biasanya malah nggak ada di rumah. Jadi salah satu hikmah COVID itu ya kita bisa lebih dekat lah sama keluarga, karena salah satu kendala saya mungkin sejak di partai itu ya waktu untuk keluarga sangat terbatas gitu. Oke. Cerita singkatnya begitu Mas Didik. Yang dramatis nggak saya ceritain lah.
Ya, nanti ada sesinya. Oke, sekarang tamu kita yang kedua, narasumbernya adalah Mas Muhammad Koyum. Kalau Mas Haru itu tetangga saya di Bandung, kalau Mas Koyum itu tetangga saya dari kampung. Ini kampungnya beda, saya Blitar, Mas Koyum itu Kediri ya, Jawa ini. Mas Haru orang Jawa juga kayaknya. Surabaya, Nah, Mas. Mas Koyum Teknik Industri 93, kemudian saya lihat ini beliau sempat nyambung ke ekonomi syariah S2-nya di UI, dan terakhir ilmu ekonomi di UI. Wah, ini alumni ITB dan alumni UI ini. Ya. Oke, dan pekerjaannya waktu itu konsultan. Sampai kemudian apa yang terjadi sekarang adalah jabatan beliau ini Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan. Waduh, ngeri kali kalau organisasi ini. OKK DPP P3, jadi pusat ya, P3. Periode bersempat juga sebelumnya jadi Wasekjen Pemenangan Pemilu DPP P3. Oke Mas Koyum, yang tadi sama, mohon secara singkat, apa sih yang terjadi setelah lulus sampai kemudian memilih jalur politik dan di Partai P3. Makasih Mas, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, teman-teman ITB 93 dan yang lainnya. Tadi Kang Haru udah cerita gimana 98, saya pun juga tidak memiliki rencana untuk masuk atau aktif di partai politik, karena pasca lulus saya sama teman-teman bikin perusahaan. Bandung ada di Jakarta gitu kan. Kemudian biasa susah ya kan. Dari berkembang jadi enggak dan sebagainya. Kemudian saya pernah dengan senior ITB juga, Pak Hadi Sasono, untuk program IPU Teledukasi namanya. Jadi tahun 2001 itu kita sudah mendefinisikan e-learning, di mana peraturan perundang-undangannya belum ada, jadi tidak bisa diizinkan oleh negara. Kalau sekarang kan lagi rame gara-gara COVID. Nggak tahu, mungkin e-learning yang keduluan atau COVID-nya yang telat. Dan di paruh 2000-an, wajar ya, karena mungkin kita aktivisme, ada beberapa hal yang memang harus tetap tersalurkan. Sehingga saya pernah jadi koordinator tenaga ahli komisi, pernah jadi staf khusus menteri gitu kan. Ya, di kita kan partai politik bukan profesional, bukan kalau masuk politik digaji, kan tidak ada. Jadi aktivisme. Oleh karena itu makanya kenapa saya pun juga tidak meninggalkan di sisi kompetensi profesional. Makanya saya sempat S2 di ekonomi Islam. Dulu pada saat itu orang belum terlalu ini ya, menganggap ekonomi Islam masih belum setenar sekarang. Kemudian selanjutnya saya menyelesaikan di S3 Ilmu Ekonomi UI. Oke, makasih. Ya, nah, kita masuk ke materi pertama ya, tapi saya akan awali dengan satu puisi. Kami adalah generasi reformasi, lulus pada saat krisis, dolar 2.000 menjadi 17.000, barang-barang tak terbeli, pengangguran membludak, kerusuhan Mei menyeruak, terjadi tragedi Trisakti, Jakarta membara dan terbakar, dan berujung terjadi pergantian kepemimpinan nasional. Nah, dari sini Mas Haru dan Mas Koyum, pertanyaannya adalah, menurut Mas Haru, Mas Koyum ini apa perbedaan dan juga mungkin persamaan, jadi pasti ada perbedaannya, ada persamaan antara krisis 98 waktu itu yang kita alami dan juga krisis COVID-19 2020 yang saat ini kita alami. Saya mau, Mas Haru dulu mungkin ya, nanti baru Mas Koyum. Ya, Mas Haru silakan. Iya, jadi kalau saya lihat ya memang sebetulnya kan situasinya berbeda. 98 dengan 2020 tuh banyak berubah gitu ya. Kalau 98 ini kan kita pasca pemerintahan Pak Harto gitu ya. Penguasa Indonesia, Raja Indonesia selama 32 tahun. Yang kita hadapi itu rezim. Jadi kita ini mungkin didikan terakhir ya dari kakak-kakak kelas kita di kampus gitu, yang mereka memang ideologinya konfrontatif gitu ya.
Jadi kalau nggak konfrontatif itu kita nggak keren waktu itu gitu ya. Jadi ya kita latihannya kan demo rektorat gitu, itu latihan pertama, materi pertama gitu. Nah jadi saya lihat perbedaannya salah satunya, kalau 98 itu yang tumbang pertama kali itu korporasi gitu. Sehingga masih bisa lari gitu ke unit usaha UKM gitu ya, mungkin bahkan PKL gitu istilahnya begitu. Jadi PKL itu adanya ya sejak reformasi krisis 97 gitu, sampai sekarang gitu ya. Nah kalau sekarang yang habis duluan itu adalah teman-teman yang kerjanya harian. Gitu ya. Jadi yang pedagang kaki lima, yang pedagang kecil itu yang duluan habis gitu ya. Baru kemudian korporasi. Jadi sementara menurut saya 2020 ini potensinya lebih berbahaya dibandingkan 98. Kalau 98 itu dari korporasi larinya ke jalan, ke PKL. Sekarang yang dibantai duluan tuh yang di jalan gitu. Sekarang PSBB ya diberlakukan gitu ya, walaupun tidak efektif gitu, tapi orang sudah tidak ke jalan, gitu. Orang udah nggak bisa makan. Berikutnya gelombang PHK gitu ya. Sementara bantuan dari pemerintah sangat diharapkan, tapi belum juga sampai. Jadi mumet di urusan data dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya ini justru kalau saya lebih ketar-ketir sekarang gitu ya dibandingkan 98. Mungkin kalau waktu itu 98 saya kan lagi mahasiswa, jadi lain pembawaannya gitu. Kalau sekarang saya ketua partai gitu ya, udah gimana gitu nasib rakyat saya gitu ya di Jawa Barat gitu ya, di seluruh Indonesia gitu. Intinya saya prihatin Mas Didik dan kawan-kawan, dan saya juga mudah-mudahan sih yang diduga oleh banyak pihak itu tidak terjadi ya, bahwa 2021 ini resesi global itu sudah di depan mata begitu. Dan tanda-tandanya sudah terlihat gitu ya, dari sebetulnya penurunan sudah dari 2018 ya, kemudian 2019 dan puncaknya itu ya 2020 ini gitu ya. Jadi ini kita bernapas dengan sisa tenaga gitu. Jadi saya kira berbeda, hanya posisi rezim saya kira sama gitu ya. Kalau dulu Pak Harto membangun sistem 32 tahun, kalau Pak Jokowi ini kan baru membangun sistem 2 periode ya, itu juga belum full gitu ya. Tapi sudah mungkin sama lah pengendalian terhadap semua sektor sudah mirip dengan Pak Harto, karena mungkin timnya juga sama binaan Pak Harto dulu gitu ya. Ya sementara begitu Mas, nanti sisanya jadi demo saya gitu ya. Jadi tadi sudah mencakup ini Mas Haru ya, persamaan dan juga perbedaannya ya. Sama-sama krisis, tapi tadi masalah korporasi kemudian ini ke arah rakyat kecil dan lebih mengkhawatir. Oke, itu dari Mas Haru. Mas Koyum, monggo Mas Koyum. Oke. Ini kan judulnya apa? Refleksi krisis 98 terhadap krisis 2020 ya. Yang pertama, saya ingin baca dua kondisi krisis ini dengan 3 parameter. Yang pertama adalah asal mula, yang kedua nanti adalah karakteristik dan transmisi krisis, yang ketiga institusi sosial politik. Yang pertama terkait dengan asal mulanya, kalau kita melihat krisis 98 itu adalah bermula pada krisis finansial ya, mata uang di Thailand, yang kita yakin betul bahwa kita selamat karena pada masa itu kita lagi dianggap sebagai salah satu dari macan Asia, pertumbuhan 7% lebih dan sebagainya. Jadi kita tidak terbayang bahwa kita akan menghadapi itu. Nah, ketika kalau di sekarang ini problemnya adalah asal muasalnya adalah COVID-19. Virus mau nggak mau outbreak-nya di Wuhan ya, sehingga ini menyebabkan karakteristik dan transmisi krisisnya berbeda. Kalau 98 tentu finansial dia pasti karena Asia Tenggara juga terintegrasi atau ada linkage-nya, maka krisis di Thailand masalah nunggu waktu aja, dia akan terjangkit ke Indonesia, dan itu benar. Sehingga menjadi krisis tidak hanya mata uang, ya kan? Dolar kita cetak 2.000 menjadi 16.000 lebih. Kemudian kenapa itu bisa terjadi? Karena memang pada saat itu
dolar semakin langka karena hutang korporasi ya maupun negara memang lagi harus dibayar. Kemudian tidak ada hedging, lindung nilai, sehingga dolar semakin melompat-lompat. Kemudian kita masih ingat dulu ada 40 atau 60-an perbankan. Cuma ini hasil kebijakan dari dekade sebelumnya terkait dengan upaya untuk deregulasi dan perbankan sehingga mudah untuk menggunakan perbankan. Hampir seluruh korporasi besar dia punya bank. Hampir seluruh konglomerat dia punya bank. Dan dana yang dihimpun dari masyarakat maksimal mungkin untuk usaha di kelompoknya. Dan ini jelas pasti akan mengganggu atau melewati batas minimum pemberian kredit dan sebagainya. Sehingga dari 40-an perbankan, 16 kita likuidasi, kemudian ada ras, ya kan, semakin menjadi-jadi. Ya. Jadi, cuma pada saat itu, karakteristik yang membedakan adalah krisisnya hanya, ya kan, atau yang paling parah adalah korporasi-korporasi besar. PHK terjadi dan sebagainya, tapi pada konglomerasi dan perusahaan-perusahaan besar. Untuk misalkan usaha mikro kecil, dia masih bisa bertahan. Kemudian karakteristiknya yang kedua, dari finansial kan pasti akan masuk ke sektor real karena terkait dengan working capital, kemudian pinjaman modal dan sebagainya. Perusahaan juga, perusahaan besar pada saat itu adalah mayoritas perusahaan itu adalah membuat produk barang berbasis pada material atau bahan baku import, tapi dijual di dalam negeri. Jadi revenue-nya dia rupiah, cost production-nya dia dolar, itu pasti selesai. Sehingga ini yang terjadi pada 98, tapi masih ada buffer di ekonomi kecil, mikro, masyarakat masih bisa di level bawah, masih bisa bertahan. Dan cakupan krisis kemarin yang 98 itu regional. Ya, artinya ada belahan dunia lain yang dia tidak krisis. Kemudian kalau kita bandingin di 2020 ini, dia transmisinya dari COVID nyerang Wuhan pasti sekarang eranya sudah era global supply chain, rantai pasok global ada, dan kita melihat sebagai hub produksi, ya kan, ada di Cina, otomatis kita akan melihat bahwa produksi kena shock dengan Cina nggak bisa memproduksi, pasti terganggu. Ini akan terlinkage pada industri di seluruh negara-negara yang memiliki tingkat integrasi tinggi dengan Cina. Otomatis kebutuhan untuk bahan baku, kebutuhan untuk produksi jadi terhambat karena ada part yang nggak bisa diproduksi di Cina. Dari sektor produksi, apa yang dilakukan produksi implikasinya, dia implikasinya pada ke finansial juga. Karena dia butuh working capital, karena dia tidak bisa produksi, otomatis dia menurunkan produksi. Kemudian dia juga tidak bisa membayar tagihan pada perbankan. Perbankan pasti akan stop, dia nggak mau NPL-nya lebih tinggi. Di sisi lain, untuk di labor atau di pekerjanya, karena produksi akan berkurang, dia mengurangi itu. Atau kalau tidak, dia akan dirumahkan, terlebih dengan posisi PSBB, mungkin dibayar dengan sebagian dan sebagainya. Jadi tadi supply yang pertama kena shock, yang kedua demand kena shock. Jadi kalau supply dan demand kena shock, nah ini lebih berat problemnya dibanding 98. Kemudian yang kedua, karakteristik khasnya di sini adalah bahwa di COVID ini mensyaratkan bahwa dia harus ada physical distancing. Padahal pasar itu mutlak di ekonomi. Jadi pasar tempatnya ketemu pembeli penjual. Kalau itu tidak ada, pasar konvensional, makanya di kegiatan ekonomi nggak ada. Oleh karena itu, dengan physical distancing ini jadi orang tidak bisa ketemu. Nah, untung kita memasuki pada era Industrial Revolution 4.0. Jadi kita, mana pasar yang konvensional itu bisa berpindah menjadi pasar digital, di situ proses ekonomi masih berlangsung. Dan itu yang berjalan sekarang. Kemudian, dari cakupan krisis, sekarang seluruh dunia, makanya pandemi. Jadi seluruh dunia mengalami krisis yang sama. Nah, kalau kita satu parameter terkait dengan institusi sosial politiknya, kalau misalkan 98,
Soeharto dominatif, oke, kita katakan misalkan sistem institusi politiknya kita katakan korup atau apa, ya kan, rezim sangat otoriter dan sebagainya. Secara sosial kita melihat sebenarnya orang tidak membayangkan bahwa 98 akan ada krisis, ya. Tetapi karena problem ekonomi tadi jadi merembes masuk ke problem sosial, kemudian juga ditambah dengan permainan politik, terlebih pada teman-teman yang ada sekarang. Kan dulu kita bangga sekali demo karena cepat-cepat harus turun, ya kan. Dan saya juga tidak berpikir sedramatis itu ternyata akan menghasilkan pertumbuhan jadi minus misalkan 13% dan sebagainya, ya. Tapi yang penting kita ganti rezim. Dan kondisi itu berbeda dengan kondisi sekarang. Oke, katakan misalkan institusi politiknya sama dah. Kalau dulu misalkan lebih ke autokrasi, sekarang lebih ke liberal. Jadi semua orang boleh bermain, kan gitu kan. Kemudian yang kedua, kondisi sosialnya, oke, hasil pemilu kemarin 2014 ada social divide, masyarakat ada yang pro Jokowi, pro Prabowo, tapi dengan kabinet Prabowo masuk, itu pasti akan berkurang drastis, tinggal menyisakan Kang Haru, ya kan, sebagai orkestrasi yang bagus, gitu. Kemudian kalau untuk kepentingan, karena ini cakupan regionalnya, cakupannya adalah global, beda dengan cakupannya regional, maka dulu misalkan ada IMF, ada semua bisa mengatakan, oh ada kepentingan Amerika apa dan segala macam. Sekarang semua orang lagi krisis. Jadi dia tidak akan terlalu berpikir untuk mengganggu, ya kan? Atau untuk melakukan skenario seperti di 98. Jadi itu sebagai pengantar dulu, ya. Begitu, Bu. Artinya kalau saya garis bawahi yang paling terakhir kalimatnya Mas Koyom itu untuk menuju ke perubahan kepemimpinan nasional ini masih jauh, untuk justru sekarang itu masih jauh. Tetapi dampak krisisnya memang sangat terasa. Dampak krisisnya sangat terasa. Nanti tergantung policy kebijakan apa yang itu bisa menjadi trigger, gitu. Nah, lanjut ke berikutnya ya. Jadi sejak Januari Februari waktu itu komunikasi politik mengenai COVID ini sudah dilancarkan oleh pemerintah. Waktu itu bahkan kita ingat betul beberapa guyonan di level menteri bahwa gara-gara panas corona akan mati, nggak akan mampu masuk ke Indonesia dan macam-macam dulu. Sampai kemudian 2 Maret ada kasus pertama dan eskalasinya kemudian dengan sangat cepat, tinggi, kematian waktu itu di atas 10%, sempat sangat mengkhawatirkan karena berbeda dengan negara lain, tetapi akhirnya sekarang menurut data saya itu tinggal kematian 6,6%, sembuh 24% status hari ini ya, dan rasio pertumbuhan sekitar 3%. Nah, waktu itu bahkan kemudian mulailah himbauan beribadah di rumah, Ramadan tidak taraweh, kemudian physical distancing, prosedur COVID protokol diterapkan, kemudian PSBB, antara lockdown PSBB, kita ambil PSBB, terakhir ya tidak ada flight, kemudian kita terakhir harus berdamai dengan virus. Nah, ini bahasa yang politik yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi menurut Mas Haru dan Mas Koyum, ini kira-kira sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah saat ini kira-kira kurangnya di mana? Atau mungkin yang sudah sesuai dengan yang Mas Haru dan Mas Koyum pikirkan, yang mana? Yang tidak sesuai mana, yang sesuai mana? Tapi sebelum itu, tolong diawali dengan menjawab. Mas Koyum dan Mas Haru lebih prefer lockdown atau PSBB? Itu jawaban dulu, baru nanti nerangin yang lainnya. Oke, dan ini tadi Mas Haru dulu. Sekarang mungkin Mas Koyum dulu ya, nggak apa ya? Oke, nggak apa-apa, Bos. Lanjut. Ya. Lockdown atau PSBB, Mas Koyum? Ini tergantung, ya. Karena jawaban saya tidak menghindar dari jawaban, tidak. Ini kan ada variabel yang kita tidak bisa kontrol, krisis. Krisis variabelnya adalah COVID, ya. Jadi ini kalau misalkan, jadi kita harus bermain pada skenario, kita bermain pada asumsi. Kalau misalkan krisis atau misalkan COVID ini, ya kan, kita bisa selesaikan dalam 6 bulan, ya kan, atau katakan misalkan setahun atau mungkin 3 bulan, ya kan, 3 bulan misalkan gitu ya, atau 6 bulan lockdown, ya kan. Tetapi misalkan itu menjadi setahun atau WHO mengatakan bahwa bisa jadi itu menjadi 2-3 tahun, ya kan, jadi bukan hitungan bulan. Nah ini kan jadi berbeda. Jadi mungkin ketika kita, karena kebijakan gini, ketika misalkan saya ngerti ujung-ujungnya kan ada mazhab herd immunity, yang satu kan mazhabnya memang lockdown ya, karantin total, gitu kan. Nah kalau ini masalahnya, problemnya ini kan cara baca
krisis ekonominya, ya kan, itu kan berkait kelindahan dengan wabah COVID-nya. Sumbernya di COVID. COVID bisa selesai kapan? Itu pertanyaan. Nah, langkah yang paling enak sebenarnya, kalau memang kita akan pastikan bahwa COVID akan selesai 6 bulan, ya pasti karantina. Seperti itu, ya kan. Tetapi ketika itu tidak, karena kalau begitu dia karantina itu kan dia lebih heavy pada health, tapi dia kurang berbasis pada ekonomi, karena orang bisa mati juga karena dia tidak tercukupi kebutuhan. Emang sekarang ketika kita melihat misalkan PKL keluar, kita bisa lihat PKL keluar kemudian dia berjual segala macam karena dia ingin hidup, ya. Tetapi justru PKL yang dibubarkan. Tetapi kalau toko-toko besar buka, ya kan, dia disuruh untuk buka, Bung Didi. Ini konteks yang berbeda, ya. Artinya bahwa dengan kondisi seperti itu, makanya kalau misalkan asumsi masih hitungan bilangannya bulan, ya karantina lebih bisa, ya, atau PSBB katakan yang diterapkan dengan protokol yang benar, yang ketat, itu lebih prefer ke sana. Tapi ketika virus ini nanti berlangsung semakin lama, saya pikir kita harus mengukur bahwa kekuatan daya rusak virus ini pada daya tahan ekonomi. Nah, ini yang harus dicari keseimbangannya. Bisa jadi misalkan ada skenario misalkan yang pertama adalah oke, suatu saat kita akan restrict misalkan pada kesehatan, kalau ekonomi sudah nggak bisa jalan ya dibuka, kan gitu kan, supaya ekonomi bisa bertahan. Begitu dia akan luas lagi, kemudian masuk lagi ke lebih ditekankan kesehatan. Tapi kalau saya secara personal tidak milih itu, karena di titik itu bahwa kita melihat bahwa penanganan COVID ini bukan ya mitigasi containment-nya, itu kan harusnya kalaupun kita ingin mengurangi risiko segala macam kan berjalan di depannya kurva, Bos. Ya, jadi kita sudah melakukan apa yang harus dilakukan, kecenderungan ke depan seperti apa kita lakukan. Nah, sehingga menurut saya ya kondisi seperti itu titik keseimbangannya ya saya tidak menyebut sebagai new normal untuk saat ini, tapi perlu menurut saya ada ya ekonomi corona atau apalah, ya kan. Artinya ada beberapa hal prasyaratnya. Misalkan yang pertama dia harus purifikasi kesehatan. Apa yang saya maksud dengan purifikasi kesehatan jelas. Kalau kondisi misalkan nanti berlangsung dalam hitungan tahun, ya kan, atau bukan hanya bulan, kita harus memastikan. Jadi karantina atau PSBB itu bukan dalam skala besar, dalam hitungan provinsi, dalam hitungan kabupaten kota, tapi kita harus lebih kecilkan. Dan itu sangat mungkin. Kita bisa lakukan misalkan tes lebih masif, dan tesnya pun juga pakai kaidah statistik aja, sampling. Kemudian untuk meminimasi cost kita bisa pakai pool, ya kan, mana yang positif, mana yang negatif, begitu dia positif dia dibuka, tetapi tetap. Jadi kawasan-kawasan karantinanya bukan kawasan yang sedemikian luas seperti DKI karantina PSBB, ya kan, ini karantina enggak. Tapi dia bisa lebih kecil skalanya. Nah, itu yang pertama karakternya. Yang kedua harus ada proteksi sosial ekonomi. Mau nggak mau yang miskin, yang rentan miskin, mungkin bisa 40% segala macam memang harus diberikan conditional maupun unconditional cash transfer. Ya. Kemudian yang ada beberapa, ya, termasuk salah satunya adalah terkait dengan kita juga harus semakin mengendorse untuk nadi hidup digital, ya kan. Jadi infrastruktur digital segala macam ini pun juga harus kita siapkan betul, karena emang siapa yang bisa menjamin? Saya juga ingin bertanya pada Bung Haru, semoga biologinya masih kental. Kira-kira virus akan mau selesai kapan ini, Bung? Jadi supaya saya bisa menjawab dengan lebih enak. Jadi yang ingin saya sampaikan begini, ya. Jawabannya bisa kita harus memilih salah satu, tetapi bisa juga kita tidak memilih. Jadi antara pro health dengan pro ekonomi itu dia bukan trade off, bukan choice, tetapi memang kita harus melaksanakan aktivitas ekonomi dengan memitigasi risiko. Misalkan seperti itu. Itu jawabannya kayak gitu, kayak. Okay. Karena ada variabel yang nggak jelas. Jadi lebih ke arah secara umum bahwa balancing antara memang ini masalah kesehatan, tapi juga tidak kalah pentingnya masalah ekonomi, dan bisa saja terjadi buka tutup. Artinya buka tutup kebijaksanaan sesuai dengan statistik perkembangan data. Seperti apa? Oke, kita lock dulu seperti ini. Lock dulu seperti ini. Sekarang ada yang seperti itu, tetapi saya tidak menginginkan seperti itu. Kalau seperti itu, pendekatan itu jadi kuratif. Kita akan melihat, oh ditutup karena di situ ada yang meninggal, kan gitu kan. Saya inginnya tidak seperti itu.
kalaupun kita melakukan karantinnya bukan dalam cakupan regional yang luas, 1 provinsi, 3 kabupaten, 4 kabupaten, tidak. Karantin bisa saja dilakukan untuk masyarakat desa, kan dia mobilitasnya, dia bisa saja cuma 1 kecamatan. Kalau kecamatan itu hijau, ya jangan hijau dong. Jangan dikarantin gitu loh. Nah, otomatis ini membutuhkan tes yang masif, tetapi kita bisa sampling, kan statistik ada. Jadi tidak juga bahwa tadi salah satunya itu, jadi bisa aja direlaksasi, bisa ini ya kan, nunggu dulu yang meninggal berapa baru diketatin lagi gitu ya. Tapi saya tidak ingin pada posisi itu, meskipun saya meletakkan bahwa pro health dan pro ekonomi ini bukanlah sesuatu yang memang harus di trade off gitu. Ya. Jika kondisi krisis tidak menentu, COVID-nya tidak menentu kapan selesainya, begitu. Oke, thank you. Oke, Mas Haru, dengan pertanyaan yang sama ya, saya pikir saya nggak perlu ulangin. Silakan Mas Haru, pendapatnya. Ya, kalau saya sih mestinya kita belajar dari Cina, begitu kan. Jadi tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina kan gitu ya. Jadi saya kira best practice lah Cina begitu ya, dia bikin lockdown gitu kan, itu kan kata itu dari Cina. Artinya dan itu pertanyaan pertama tadi jawabannya lockdown. Ya lockdown, gitu. Karena krisis ini kan dimulai dari COVID gitu. Jadi COVID-nya dulu yang diselesaikan, baru yang lainnya. Tapi kalau kita pengen balancing tadi, ya bocor terus kayak kita mau nguras bak begitu ya. Tapi si baknya bocor, mau diisi apapun ya bocor terus keluar. Jadi COVID-nya dulu harus diselesaikan. Dan COVID itu nggak ada urusan dengan birokrasi, nggak ada urusan dengan partai mana, gitu, nggak ada urusan dengan rezim mana, nggak ada urusan. Bentuk pemerintahnya apa, nggak ada urusan. Makanya ketika Pak Presiden mengatakan kurva harus melandai, bagaimanapun caranya, itu berarti kan sudah sampai di ubun-ubun beliau kita sudah capek gitu ya. Jadi kalau sudah berhubungan dengan alam itu nggak bisa pakai birokrasi. Pokoknya itu nggak bisa. Ya kita yang harus menyelesaikan. Saya dulu pernah ada penelitian di Kalimantan gitu ya, di hulu Sungai Bahau gitu, lagi Ramadan juga gitu ya, ke sana. Kalau airnya tinggi ya perahunya nggak bisa lewat gitu. Ya harus tunggu airnya turun gitu. Jadi nggak bisa. Kalau bahasa Bang Rizal Ramli itu, ini tunggu dulu si kapaknya itu turun dulu dari langit itu sampai mendarat di bumi gitu. Setelah itu baru diambil gitu. Tapi kalau misalnya sekarang masih melayang, kita ambil, ya bisa putus tangannya. Jadi kalau menurut saya prefer ke Cina. Walaupun mungkin pemerintah mengatakan kita kondisinya beda dengan Cina. Kedisiplinan masyarakat, kondisi ekonomi negaranya, budayanya, dan sebagainya. Oke lah, itu silahkan aja mau bikin argumentasi seperti itu, silahkan aja. Tapi yang jelas, kita mau ikut siapa? Ikut Cina lockdown enggak? Ikut Korea kita bikin tes masif juga enggak, gitu kan? Atau mau ikut Amerika gitu ya, masyarakatnya protes karena disuruh tinggal di rumah gitu kan. Ya sudahlah katanya kita demo pemerintah karena nyuruh kita tinggal di rumah, kita mau minum kopi kok, kita mau ke pantai kan gitu ya. Jadi sebetulnya ya menurut saya kita diakui atau tidak, kita menuju herd immunity. Jadi kita nunggu 70% masyarakat terpapar sehingga tidak lagi bersifat letal gitu. Itu kalau virusnya baik gitu. Kan kata Pak JK ngajak damai itu Pak, iya itu harus dua belah pihak Pak, katanya si COVID-nya mau damai enggak, katanya gitu. Kalau COVID-nya nggak mau damai gitu kan, akhirnya dia mutasi lagi gitu kan. Ya. Kan itu lari-lari Mas antara antibodi dengan mutasi virus. Kalau misalnya virusnya baik tadi mau berdamai, dia tidak mutasi lagi. Ya kan? Kalau tidak mutasi lagi, ya selesai. Yang menang adalah antibodi, makanya herd immunity. Tapi kalau misalnya si virusnya itu nakal gitu, oh sampean sudah bikin antibodi ya, oke kan kalau gitu kita buat lagi yang baru katanya, kata dia begitu kan. Yang disebut dengan istilah gelombang kedua. Orang yang sudah positif dinyatakan sembuh setelah di karantina, di treatment gitu, dengan klorofil lah, dengan vitamin D segala macam gitu ya, suruh istirahat, banyak minum vitamin gitu ya. Toh obat dan vaksinnya belum ada kan gitu ya. Dia positif, negatif. Nanti dites lagi yang kedua dia positif lagi gitu kan. Ini yang bahkan Israel pun takut gitu ya. Dia bilang kalau benar ini ada gelombang kedua, saya takut manusia punah. Kalau Israel aja udah takut kan, apalagi yang lain kan gitu mestinya ya. Apalagi orang Sundanya. Iya gitu kan. Jadi menurut saya strategi herd immunity itu sembrono ya kalau dalam konteks biologi ya.
Mestinya nggak begitu. Gitu. Jadi prioritas itu nggak ada. Saya prioritaskan menikahi Rini dan nikahi Rina itu omong kosong gitu ya. Bisa jadi nggak nikah-nikah dia gitu ya. Mestinya nikahi dulu Rini, setelah beres dengan Rini bisa terima, baru nikah dengan Rina. Gitu. Itu baru bisa kita harapkan tingkat keberhasilannya. Tapi kalau mau langsung nikah Ini Mas berdua Haru gitu, kenapa muncul ke pernikahan ini? iya, ini kan ada Kiai Koyum, saya kan contohnya itu biar nanti dia bisa pakai best practice gitu. Jadi menurut saya strategi pemerintah ini kurang pas menurut saya ya. Mestinya dia belajarnya dari Cina. Kalau perlu minta tolong sama Cina lah gitu ya kan, biar best practice dari Cina gitu. Kalau mau best practice dari Amerika, wah lebih ancur-ancuran lagi gitu. Amerika kan sebetulnya dengan Cina kan setara lah dalam konteks persiapan menghadapi COVID ini. Tetapi ada tulisan Pak Dahlan Iskan, saya kira luar biasa. Bagaimana Cina itu begitu apiknya. Saya dulu waktu Olimpiade Biologi ke Cina, itu udah lama, 2005 ya. Itu kata dosen yang ikut, penyelenggaraan Olimpiade Biologi terbaik itu di Cina. Rapih sekali gitu ya. Jadi tamu segala macam, jadwalnya, jamuannya, semua rapih. Sementara Eropa, Amerika itu sembrono ngurusinnya kayak gitu. Ditaruhnya di asrama mahasiswa gitu ya, peserta itu. Kalau di China ditaruh di bintang 5, itu di bintang 4, karena kan ini event internasional. Jadi kalau saya duga ini pemenangnya adalah Cina nanti. Mungkin Amerika marah, dia serang Cina, tapi kayaknya ada penguasa yang baru gitu di dunia. Kayaknya begitu. Dan kayaknya Pak Jokowi sudah tahu juga, gitu. Makanya banyak ngobrolnya sama Xi Jinping kayaknya dibanding sama Donald Trump. Oke. Sementara begitu Mas Didik. Ya, oke, terima kasih. Oke. Jadi oke, lanjut kita ke pertanyaan saya berikutnya. Ini sebenarnya mungkin lebih menekankan dari yang penjelasan tadi, tapi lebih ke arah lebih ke skenario. Jadi kalau saya lihat ini kan gugus tugas tuh saat ini ya, mestinya nggak hanya mikirin COVID, betul. Memang fokus pertama kita harusnya COVID-nya dulu diselesaikan. Tapi kan di sisi lain ada Bu Sri Mulyani yang melakukan paket pajak, paket respon ini dan sebagainya, ekonomi untuk melawan ini semua sehingga kita bertahanlah negara kita. Tapi sebenarnya saya sebagai rakyat nih ya, sebagai rakyat itu belum menangkap sebuah skenario besarnya ini apa sih? Maksudnya gini. Kita tuh mau sprint ya tadi lockdown, 2 minggu, 3 minggu selesai, atau bangkit lagi normal, atau kita mau maraton. Karena kita sprint dan maraton, itu otomatis napas kita sebagai peserta nih ya, sebagai rakyatnya kan akan melakukan hal yang berbeda. Kalau sprint saya akan totality, kalau maraton ya saya atur-atur napas, supaya karena perjalanan pertempuran ternyata, tadi Mas Koyum bisa jadi 3 tahun kesannya gitu. Nah, dari pandangan Mas Koyum dan Mas Haru, skenario kita ini jangan-jangan nggak ada skenario ya. Menurut zaman apa skenario negara kita? Kalau tadi sebenarnya sudah ada indikasi herd immunity ya, tapi siapa tahu bisa menjelaskan lebih detail. Monggo Mas Haru. Ya, kalau saya pemerintah aslinya ya herd immunity gitu. Mengedepankan aspek ekonomi dibandingkan COVID. Tetapi menurut saya itu tidak tepat mengedepankan ekonomi dibandingkan COVID karena masalahnya di COVID kok. Gitu ya, balancing aja saya nggak setuju. Gitu. Mestinya di kesehatan ya, mungkin kasih biologi ya. Ini kan harusnya masalahnya dulu diselesaikan. Kalau masalahnya nggak diselesaikan, memang menyelesaikan masalah itu belum tentu 2 minggu selesai gitu ya. Bisa tadi apakah Juni, apakah Oktober, apakah Desember. Kalau saya prepare-nya panjang gitu. Ya, ini mungkin maraton bukan sprint gitu. Cina mungkin dia mencoba menyelesaikan ini dengan sprint gitu. Tapi kenyataannya kalau menurut saya ini akan jadi maraton, apalagi Indonesia. Indonesia itu napas panjang nggak punya, tenaga nggak punya, gitu ya. Ini kelelerannya udah kebayang sebenarnya sih kalau menurut saya gitu loh. Ya, jadi kan anggaplah sekarang kiblatnya 2 ya, atau mau 3 boleh. Amerika, Cina sama Korea misalnya begitu kan. Kalau Korea kan dia masal tes dengan swab ya, jangan rapid ya. Dengan swab gitu kan, PCR gitu kan, dia perbanyak itu. Nah kita mengadakan PCR aja setengah mati kok. Jadi mau tes massal juga nggak bisa. Jadi tes massal nggak bisa, lockdown nggak bisa. Yang kita bisa ya herd immunity. Ya kita survival for the fittest. Ya sekarang kita tinggal bayangkan bangsa Arya di dunia hari ini siapa gitu kan. Cina sama Amerika misalnya begitu. Ya kita tunggu sekarang Cina sama Amerika tuh yang
Yang kuat siapa gitu? Yang akan bisa bertahan dari COVID ini siapa? Kalau misalnya Amerika udah kesel, udah frustasi, mungkin dia kirim nuklir ke Cina misalnya. Kan jadi perang misalnya. Kalau udah perang sekarang kita mau ikut Amerika atau ikut Cina kan gitu. Dalam konteks seperti itu. Jadi hari ini yang kita hadapi itu, ya. Jadi ketegangan Amerika dengan Cina lah, tuduhan ini rekayasa biologi dan sebagainya kan gitu. Nah, jadi kalau menurut saya yang harusnya kita ambil, ya kita harus ambil satu model, jangan ngarang sendiri bikin model, bikin teori baru, tapi nggak bisa diuji kebenaran teori itu. Memang pemerintah mengatakan bahwa kita nggak bisa niru Cina, kita nggak bisa niru, kita harus bikin sendiri. Yang sendiri yang bagaimana? Apa yang nggak boleh mudik, terus jadi boleh mudik, apa yang PSBB, terus di jalan tetap rame, gitu ya. Yang saya khawatirkan ini, pasca Lebaran ini, gitu kan, orang udah PSBB-nya tetap, tapi nggak berjalan. Gitu. Artinya apa? Penularan lokalnya akan terjadi. Justru yang saya khawatirkan itu meledak itu setelah Lebaran. Mungkin bulan Juni, Juli itu kita lagi peak-peaknya, gitu. Karena kan kita, dan pada saat itu kita sudah tidak punya tenaga. Karena pemerintahan kan berdasarkan pajak ya dan retribusi. Pajak udah nggak ada yang masuk sekarang, gitu ya. Kalau tadi ini panjang sampai akhir tahun, begitu ya, saya khawatir tadi pemerintahan pun nggak akan sanggup bertahan di pusat ataupun di daerah gitu Mas. Jadi kalau saya tadi skenario-nya kalau saya baca ya kan nggak ngomong dia kan. Skenario utamanya ya herd immunity. Ya udah nggak bisa lagi, ya udahlah kita yang fit dia bertahan, yang nggak fit ya dia selesai seleksi alam ya dia selesai. Jadi begitu Mas. Jadi kalau saya melihat situasinya. Oke. Mas Koyom, monggo. Ya. Kalau tadi Bung Haru sudah nyampaikan, naga-naganya herd immunity. Sebenarnya apa yang tadi saya sampaikan di awal adalah saya menginginkan sebenarnya ada rapid test sebenarnya ya. Jadi skenario-nya pasti ada rapid test. Cuma ternyata kan juga tidak ada sekarang, gitu kan. Kemudian juga kegamangan untuk melakukan keputusan, misalkan PSBB, kemudian mudik, tidak mudik, tidak mudik, tidak mudik, itu kan menunjukkan memang keputusannya belum meyakinkan dan precise dari awal, sehingga keputusan bisa berubah-ubah. Nah, ini yang sebenarnya justru problem paling penting bagi saya ya di gugus tugas COVID ataupun tim penanganan COVID itu sendiri. Jadi decision-nya yang memang harusnya dia bisa lebih clear, ya kan? Kemudian juga lebih precise. Nah, karakteristik kita ini juga berbeda. Jadi kalau misalkan, saya yakin di kita COVID akan bisa lebih lama ya, meskipun orang akan mengatakan misalkan, oh kita ekuator lebih panas ya kan, bisa jadi memang lebih, mungkin secara waktu bisa aja dia lebih lama, meskipun secara tingkat kerusakan ya, misalkan ya kalau virus memang berpengaruh pada ekuator, itu akan berbeda dengan misalkan di yang subtropik atau yang lain sebagainya. Karena kita kepulauan, kita punya 5 pulau besar aja, itu bisa aja kalau kita membayangkan misalkan di beberapa negara. Kalau COVID-nya jalan-jalan kan selesai, misalkan di Jakarta, dia pulang misalkan kemarin dibawa pulang ke Jawa gitu kan, besok habis mudik balik lagi ke Jakarta, Jakarta bisa reinfected lagi. Jadi kebijakan yang tadi itu yang menurut saya memang ya harus tegas. Ya, saya melihat memang ada kegamangan di situ. Jadi dia harus tegas. Kemudian saya pasti sepakat kalau memang kesehatan utama, ya kan. Cuma bukan berarti tidak ada strategi seperti itu. Nah, jadi kalau saya baca memang kegamangan itu yang menyebabkan arah tidak jelas, gitu. Oke, itu Mas Yam ya. Oke, teman-teman, kita udah mendekati jam 5, tetapi kelihatannya kita masih bisa mundur mungkin 10 menit atau 15 menit. Ya. Tapi saya mau membuat pertanyaan terakhir sebelum kita buka tanya jawab atau mungkin dari teman-teman partisipan untuk ikut berdiskusi ya. Yang terakhir tuh gini, kira-kira sebenarnya teman-teman partai ini apa sih yang dilakukan ya untuk berkaitan dengan COVID-19 ini? Apakah, ya saya nggak tahu, oleh itu kita bertanya, nanti dari PKS itu melakukan apa, dari P3 melakukan apa, teman partai yang lain juga melakukan apa.
Karena sekali lagi ini bukan pertempuran pemerintah saja, pertempuran semua orang, ya, termasuk tentu partai ya, gimana memberikan ini sehingga ditambah apa yang dilakukan partai, ditambah kira-kira prediksi partai terhadap pasca ini seperti apa. Kita mampu nggak melihat ini dan setelah ini seperti apa Indonesia? Tapi mohon dijawab dengan lebih singkat supaya kita nanti bisa tanya jawab. Tadi Mas Haru, Mas Koyum ya, silakan Mas Koyum, duluan. Oke. Artinya partai kan sama aja, institusi dengan yang lain juga sama. Bahkan karena dia lahir dari sebuah gagasan dan cita-cita yang harus diwujudkan, dia juga harus mampu mendorong masyarakat untuk melakukan itu. Gerakan peningkatan kesadaran, swadaya, dan sebagainya untuk containment ataupun mitigation dari si COVID pasti dilakukan, ya kan? Contoh misalkan kayak aksi sosial ya, meskipun itu dilihat sporadis, misalkan terkait dengan masker, terkait dengan bantuan pokok pada masyarakat terdampak, itu semua partai saya yakin melakukan. Ya, sekarang pun juga dia akan lakukan itu. Nah, ini menjadi penting karena bahwa ini problem kita bersama, kesadaran dan kerjasama, ya kan, di antara seluruh anak bangsa itu menjadi salah satu kekuatan kita untuk menghadapi COVID yang memang sampai detik ini pun juga kita bisa pastikan kapan ini akan berakhir. Kemudian secara kelembagaan, partai politik tentu dia memiliki hak budgeting ya, di mana dia juga harus memberikan persetujuan ya kan, atau juga merumuskan kira-kira budgeting negara untuk penanganan COVID atau krisis 2020 ini seperti apa. Dan ini yang memang harus dilakukan. Jadi ketika misalkan ngomong Perpu nomor 1 2020 ya dia akhirnya menjadi undang-undang dan sebagainya. Ya parlemen fungsinya di situ, ya tanpa ada hak budgeting, ya kan, atau mungkin tidak ada proses budgeting ya pasti tidak akan ada undang-undang dan keputusan yang dilakukan tidak bisa dijalankan. Jadi itu yang dilakukan. Dan kemudian sebagai sebuah partai politik pun juga penyalur gagasan dan kritisisme. Jadi kritik harus diberikan. Ya. Jadi apa yang misalkan yang saya sampaikan tadi itu juga bukan kebijakan partai, juga kebijakan saya as personal. Kalau ditanya partai, nanti saya akan jawab partai. Ya. Terkait misalkan apa yang harus dilakukan, misalkan dan sebagainya. Tetapi bahwa kritik harus dilakukan, siapapun yang memegang kekuasaan, karena kritik pasti akan memberikan hasil yang lebih baik selama disampaikan secara benar dan beradab. Gitu. Oke. Mas Haru, mungkin sekarang nanti tadi ya setelah partai apa yang dilakukan dan juga perkiraan Indonesia ini mampu melihat ini setelah ini Indonesia itu bagaimana? Ya. Itu mungkin Mas Koyum masih lewat. Apa ya, menurut saya? Halo? Ya, menurut saya yang kita lakukan itu sangat berbahaya ya. Kemarin DPR RI setuju Perpu 1 2020 jadi undang-undang. Karena berarti kan hak budgeting DPR sudah hilang. Gitu kan. Kalau ada salah kebijakan, orang yang salahnya nggak dihukum. Gitu kan. Kenapa PKS menolak? Itu karena tidak ada satu ayat pun tentang penanggulangan COVID. Gitu. Jadi itu undang-undang ekonomi. Gitu. Justru kita menyelesaikan masalah itu di level kedua, bukan di level pertama. Mestinya kan logikanya kita selesaikan dulu di logika pertama, yaitu penanggulangan kesehatan. Tapi dia sudah main di logika ekonomi yang sebetulnya itu sumur yang nggak ada batasnya, kita nggak tahu tadi. Ini COVID-nya dampaknya sampai mana, gitu kan? Akhirnya jadi susah ngejawabnya. Jadi teman-teman DPR sudah menyelesaikan haknya, sudah diberikan keseluruhannya kepada eksekutif, jadi sudah DPR itu sudah selesai. Gitu. Yang berikutnya, ya tugas partai politik itu bukan bikin baksos ya, sebenarnya dia harus mengkritisi kebijakan. Mestinya DPR itu oposisinya eksekutif. Cuma karena sudah dalam koalisi ya susah, akhirnya nggak bisa ngomong, akhirnya setuju saja. Gitu. Jadi kalau saya prediksi ini kita nggak akan bisa bertahan, gitu ya. Jadi kalau dengan hukum alam itu jangan coba-coba gitu ya, kita bikin protokol sendiri. Mestinya kita menyesuaikan dengan hukum alam. Nggak akan ada yang sanggup ya menghadapi hukum alam itu. Kita yang harus menyesuaikan. Kalau menurut saya gitu ya. Jadi mestinya alokasi anggaran terbesar adalah untuk penanggulangan kesehatan gitu ya. Kalau menurut pandangan saya gitu ya. Terus kita tuh kebijakannya harus
tadi lockdown, kalau nggak bisa ya kita minta bantuan Cina ya nggak apa-apa gitu kan, minta bantuan Cina gitu ya, supaya gimana sih metodenya begitu supaya benar gitu ya dan sebagainya gitu. Kalau Cina katanya mencurigakan, yang minta tolong Amerika ya silakan. Gitu. Intinya harus jelas lah ini konsepnya mau bagaimana gitu. Tapi kalau pakai herd immunity ya itu bukan strategi. Nggak usah ada pemerintahan juga kita herd immunity. Jadi saran saya kepada teman-teman, kalau tadi Mas Didik nanya, ini kita sprint atau maraton? Saran saya maraton, Mas. Napasnya diatur, gitu ya. Ya selamatkanlah diri sendiri, keluarga, tetangga, saudara-saudara, gitu ya. Itu aja. Kalau kata pemerintah sekarang, boleh sholat gitu sebagian, itu kan pusing masyarakat itu kan. Diserahkan kepada ketua DKI masing-masing, kan gawat itu, Mas. Ya, jadi akhirnya saya harus bilang sama umat saya, udah kita sholatnya di rumah aja. Jadi kalau mau mudik ya mau piknik ya via daring dulu. Gitu ya. Kalau buat saya best penanggulangan COVID Gubernur DKI ya Pak Anies Baswedan. Sorry bukan Gubernur Jawa Barat ya, maaf itu temannya Mas Koyum itu ya. Gitu aja Mas. Oke. Tadi Mas Koyum masih ada yang tertinggal tuh. Tadi masalah partai yang dilakukan, tapi kira-kira prediksi Indonesia ini nanti akan seperti apa, menjadi pemenang atau kalau tadi Mas Heru kan agak mengkhawatirkan ya, artinya memprediksikan situasi ini bisa jadi cukup serius, sangat serius nanti. Nah, kalau Mas Koyum memprediksikan seperti apa dan pasca COVID nanti seperti apa Indonesia? Oke. Saya sedikit nambahin atau mungkin dari apa yang disampaikan oleh Kang Heru ya. Jadi memang proses Perpu sudah disetujui ya. Memang tinggal PKS memang yang menolak. Tapi bukan berarti P3 juga setuju sepenuhnya. Ada beberapa catatan ya, dan catatan-catatan kritis yang disampaikan. Cuma memang kita juga nggak berada dalam posisi menolak karena memang secepatnya harus kegiatan penanggulangan harus dilakukan untuk pemberantasan COVID. Saya sepakat kalau tadi misalkan terkait dengan ini COVID, tapi Perpunya memang terkait dengan kebijakan keuangan negara. Saya sepakat itu. Artinya memang harusnya prioritas kita untuk terkait dengan sumber daripada krisis ini lebih ditonjolkan di pengelolaannya dan sebagainya. Kemudian yang kedua untuk Mas Didi, apakah nanti ke depan Indonesia masa depannya kayak apa? Apakah dia bertahan atau tidak? Kan seperti itu kan pertanyaannya. Ini lagi-lagi juga terkait dengan coronanya, COVID-nya. Dia akan selesai kapan? Gitu. Dia akan selesai kapan? Kalau selesai misalkan di tahun ini ya pasti bertahan, ya kan? Di tahun depan pun juga pemerintah bisa melakukan skenario yang lain, ya kan? Yang dia juga tetap harus memberikan nafas pada ekonomi. Sehingga saya tidak melihat bahwa, tapi peluang itu sebenarnya ada pintunya ya, ada pintunya. Jadi kondisi 98 terjadinya pergantian rezim, ya kan? Kalau kita refleksikan terkait dengan kondisi 2020, kalau kondisinya seperti ini saya tidak melihat, ya, bahwa akan terjadi pergantian rezim. Tetapi memang ada pintunya yang memang bisa jadi akan bisa membesar, snowball dan sebagainya. Misalkan ketika printing money dan sebagainya, inflasi jadi naik, lebih nggak terkendali, itu bisa jadi bola berikutnya. Gitu. Jadi demo kita nanti jadi physical distancing, pakai masker ya kan, berjarak ini pakai handphone semua, seluruh rumah kan gitu. Jadi itu menurut saya Bung Didi. Oke, terima kasih Mas Haru dan Mas Koyum. Jadi ini sudah jam 5 lebih sedikit. Jadi kita mau buka pertanyaan. Nah, tapi kalau kita cek ini peserta sekitar 37 sekarang ya, 37. Saya pikir tidak terlalu banyak. Jadi bisa aja pertanyaan mungkin tidak harus ditulis langsung, ini. Ya. Langsung saja. Mungkin Mas Reza bisa memberi otoritas bahwa masing-masing yang mau bertanya silakan meng-unmute ya. Tapi tentu kita satu-satu ya. Unmute. Siapa yang mau bertanya duluan? Mas Reza, silakan di settingnya dirubah sedikit supaya teman-teman bisa unmute masing-masing. Seandainya ingin bertanya, silakan buat teman-teman yang mau bertanya kepada Mas Haru, Mas Koyum atau kepada keduanya. Siapa duluan?
Oh ya, Mas Giri. Oke, boleh. Udah saya tulis sih sebenarnya. Ya, silakan sampaikan aja daripada saya bacakan Mas Giri. Mas Giri KPK nih ya. Oke, silakan Mas. Assalamualaikum semuanya. Salam. Ini ketemu udah tua ya kita ya. Koyum tanpa putih di sini. Dulu kalau di salon masih kelihatan hitamnya itu. Iya. Kemudian karo awakmu main terus ke belakang kan. Panas-panas gitu kan. Oke. Kita coba melepas baju kita masing-masing ya. Kira-kira kan pemerintah ini takut nih. Takutnya karena jatuh aja sebenarnya. Iya. Kalau dibiarkan ekonomi hancur gitu kan. Kemudian orang karena ekonomi melakukan turmoil gitu, chaos. Itu kan jangka pendek tuh. Tapi jangka panjangnya sebenarnya kalau ini dibiarkan herd immunity, ini korbannya bakal banyak sekali. Karena yang nggak disadari masyarakat itu dalam bahasa sederhana saya rumuskan di sini. COVID itu kayak AIDS, tetapi menular lewat batuk. Karena itu gabungan antara penyakit seperti TBC dan AIDS kan. Yang diserang bukan sekedar paru-paru, tapi pertahanan tubuhnya. Yang ini yang kebanyakan masyarakat nggak paham. Dan pemberitaan tentang betapa sengsaranya orang kena COVID pun juga jarang sekali. Sehingga orang tidak menganggap ini berbahaya. Nah, karena ini saya sepakat ini bakal long term gitu ya. Mana yang kira-kira bakal dipilih ini. Karena bagi negara dimanapun situasinya sama sebenarnya. Jadi bukan 0102 lagi sekarang. Situasinya semuanya pemerintah menghadapi masyarakatnya. Gitu. Dan terakhir, saya kemarin bikin diskusi, salah satu narasumbernya Indef. Dan ternyata biaya untuk COVID ini sekitar 900,1 triliun. Lebih 3 kali lipat dibandingkan BLBI. Sementara zaman BLBI itu situasinya krisis ekonomi, reformasi, dan ada kepedulian untuk menghukum lebih berat orang melakukan pelanggaran. Situasi sekarang dananya jauh lebih besar, tetapi pasal-pasalnya justru membuat istilahnya ingin diamankan pejabat yang mengambil kebijakan tadi. Nah itu kita berbicara mungkin berapa tahun ke depan bakal seperti apa ini. Terima kasih ya. Ya, siapa mau nanggapi dulu? Oke, karena ini sahabat KPK ya. Jadi, oke Bung. Jadi tadi kan tadi sudah disitir bahwa kondisi seluruh dunia pun juga dia pasti akan agak memberikan nafas pada kehidupan sosial ekonominya untuk saat ini. Ya, even di Cina dimanapun juga melakukan itu, Eropa juga melakukan itu, Amerika juga melakukan itu. Nah, saya justru tertarik tadi itu untuk misalkan biaya penanggulangan krisis 900 triliun ya. Dulu kalau nggak salah BLBI itu 147 triliun. Tapi kan kurs dolar stabilnya mungkin berbeda ya. Kalau kita hitung dulu juga masih ada rekapitalisasi yang aset itu lebih besar lagi, gitu loh. Dan jujur sebenarnya di kita yang 405 triliun itu masih 2,5% dari PDB. Amerika aja 10%, Malaysia juga 10%. Ya. Jadi artinya kalaupun itu ditingkatkan, bagi saya masih bisa, ya. Dan memang harus memberikan proteksi pada masyarakat kita dan juga upaya untuk melawan corona. Nah, justru karena sekaligus mungkin nanti karena Bung Giri tadi sampaikan ya, ini kan ada pasal terkait immunity ya di Perpu ini. Secara pribadi saya pun juga kurang sreg ya terkait dengan itu. Tapi misalkan ambil contoh kasus misalkan untuk kasuistik sekarang, yang paling ramai adalah kartu prakerja 20 triliun ya kan untuk 5,6 calon pekerja. Kemudian dia wujudnya adalah conditional cash transfer. Prasyaratnya kalau dulu misalkan ada pelatihan, sekarang prasyaratnya diubah jadi nonton video. Ya. Itu pun juga dengan totalitas harga yang 5,6
triliun dan bagi saya secara pribadi nggak masuk akal. Kalaupun kita ingin, jadi pertanyaan paling krusialnya kan sebenarnya apakah sistem e-learning itu efektif? Apakah dengan menggandeng startup yang unicorn itu efektif? Kan gitu. E-learning juga banyak pertanyaan. Kemudian kalaupun itu ada pun, paling menurut saya paling tinggal berapa ratus miliar untuk menyelenggarakan semua itu. Bahkan kalau kita bisa menghimpun seluruhnya bareng-bareng, itu bisa aja gratis. Yang sekarang dilakukan oleh kontra dari program itu yang ada prakerja.id, itu kan dia menggratiskan semua pelatihan. Nah, kalau kayak gini nih, apakah justru bisa masuk di delik hukum gitu loh? Saya justru ingin bertanya pada Bung Giri di titik itu sebenarnya. Tolong dipersingkat, Mas Koyum. Jangan terlalu panjang. Oke. Jadi karena Bung Giri yang ngomong, saya mau bertanya itu aja sebenarnya, dari kekhawatiran itu. Oke. Mas Haru mungkin ada mau komen? Kalau bisa singkat saja. Ya, jadi saya kira COVID ini akan mengeksekusi personal ya yang tidak fit. Jadi yang banyak meninggal itu kan yang dengan komorbid. Jadi gejala tambahan, dia diabetes, dia hipertensi, dia jantung sebagainya gitu kan. Akan eksekusi personal, akan eksekusi corporate, akan eksekusi pemerintahan. Jadi nggak ada urusan gitu ya, karena ya COVID akan eksekusi semua. Ya dia menuju the new world order gitu ya, tata dunia baru. Kalau kita sadar tidak sadar melihat immunity, ya akhirnya survival for the fittest. Gitu ya. Tetapi kabar baiknya manusia itu kan paling adaptif, ya, gitu. Makhluk di bumi yang paling adaptif. Gitu paling ya. Sempurna kata Quran. Paling sempurna, gitu ya. Cuma kan belum tentu namanya Indonesia, gitu kan. Nah, itu aja, Mas Didik ya. Ini mah dari sisi biologi aja, gitu. Oke. Coba satu pertanyaan lagi mungkin dari siapa teman-teman? Silakan, Mas Diki, udah mau on-cam, silakan. Oke. Ini pertanyaan khusus untuk Mas Haru ya. Kalau dari Haru aja, tidak ke Mas Koyum juga. Oke, silakan. Ya, sementara Haru dulu. Kalau dari posisi hari ini mau digeser ke arah cara Cina, apa yang utama harus dilakukan Presiden? Iya. Ya, itu aja. Itu aja, Kang. Nah. Singkat. Silakan, Mas Haru. Ya. Pertama, kenapa saya pilih Cina ya? Mungkin dari strain COVID yang di Indonesia itu COVID dari Cina. Beda sama strain COVID yang di Eropa. Jadi yang di Eropa itu buat perang biologis, makanya orang cepat mati gitu ya. Kalau yang di Indonesia itu agak jinak sedikit gitu ya. Cuma kan pemerintah ini malu-malu mau kerja sama Cina. Justru sekarang bagaimana caranya kita bisa kerjasama dengan Cina untuk penanggulangan COVID. Plus kalau mereka kan pengamanan aset-aset proyek mereka, gitu ya. Nah langkah pertama adalah kalau mau negosiasi itu kan kita harus tahu penawaran tertinggi dan terendah buat kita. Terendah buat kita itu kita butuh tenaga kerja sebetulnya. Jadi jangan kerjasama dengan Cina, ngambil kerjasama yang semua dari Cina supaya untungnya lebih banyak. Jadi mestinya yang dilakukan adalah kita kerjasama dengan Cina, mau dengan negara manapun oke. Sekarang kita ngomong dengan Cina, tapi jangan ambil proyek di mana proyek itu tenaga kerjanya juga dari Cina. Memang untung untuk beberapa pengambil keputusan menjadi lebih sedikit. Disitulah letak bagaimana kita berkorban untuk bangsa dan negara. Jangan sampai kita pengen untung besar, ya kan? Akhirnya tenaga kerjanya semua dari Cina. Puasa itu pengkhianatan, gitu ya. Mestinya kita oke kerjasama dengan Cina, gitu ya. Tapi lindungi kepentingan nasional. Jadi kita harus punya standing dulu kalau mau kerjasama dengan Cina. Jadi keselamatan bangsa negara kita. Jadi itu yang pertama menurut saya. Jadi jangan ambil turnkey project gitu ya. Itu saya kira sangat merugikan. Yang kedua, saya kira kita harus raih semua komponen bangsa. Kita harus sudah berhentilah ya gontok-gontokan. Walaupun misalnya Pilpres nomor 1, nomor 2 sudah selesai, tapi saya kira belum. Kita belum sepenuhnya selesai. Jadi kita harus raih semua komponen. Ya, jangan sampai sekarang ada satu komponen bangsa Indonesia yang dimarginalkan. Kalau sudah ada yang dimarginalkan, ya kita tidak akan stabil. Kalau tidak stabil, kita kerjasama dengan siapapun, kita nggak akan bisa selesai. Nah, yang ketiga, saya kira setelah kita bisa memilih tadi apa yang sangat penting buat kita negosiasi dengan Cina. Yang kedua, kita raih semua komponen bangsa, gitu ya. Yang ketiga, saya kira yang sangat penting buat kita adalah bagaimana kita mengamalkan konstitusi.
Ya, saya kira konstitusi kita dan negara kita keberlangsungan sangat terancam dengan disetujunya Undang-Undang Perpu 1 2020 itu. Saya itu kira harus diperbaiki. Ya, mudah-mudahan nanti Mahkamah Konstitusi bisa merevisi supaya DPR RI punya hak untuk bicara. Sekarang kan dibungkam untuk waktu yang lama, gitu. Mungkin sampai 2021 masih DPR itu akan berdiam diri, nggak akan ngapa-ngapain gitu. Ini yang saya kira sangat berbahaya. Jadi kalau pertanyaan Kang Diki, apa 3 langkah sebelum kita kerja sama-sama Cina? Pertama, kita konsolidasi hal yang urgen untuk Indonesia, yaitu masalah kesehatan, masalah ekonomi. Yang kedua, raih semua komponen bangsa, gitu. Yang ketiga, amankan konstitusi. Karena kalau dengan Cina ini kalau nggak hati-hati bener, habis kita gitu ya. Semuanya dibeli sama Cina gitu. Begitu Mas, sebentar Mas. Terima kasih Mas Heru, ya Mas Diki. Oke, supaya lebih adil kita juga buka pertanyaan berikutnya. Mas Haryo kayaknya udah buka mic-nya. Silakan Mas Haryo. Wah, Mas Haryo ini ketua himpunan TL. Nah, ini tambah lagi ketua himpunan matematika Mas Diki, ketua himpunan TL. Pak, ini meeting FKJ nih. Silakan Mas Haryo. Matur nuwun Mas Didik. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Koyum, Mas Haru. Ini kayak reuni aja, cuma sama dengan Mas Giri, ketemu udah tua. Udah hampir 20 tahun nggak ketemu udah sumur. Wajahnya tapi masih sama Mas Haryo. Wet muda. Ini mau bertanya nih Pak, karena kan kalau kita lihat kondisinya itu kan tabungannya masyarakat itu udah cukup tipis nih, apalagi kalau lihat realitanya fasilitas kesehatan yang dimiliki atau yang ditunjuk pemerintah untuk penanganan COVID secara kuratif kan juga terbatas. Nah, sementara kalau dari sisi pemerintah, birokrasi ini masih belum cukup efisien ya untuk menangani ini semua. Nah, pertanyaan singkat saya sebenarnya pilihan opsi terbaik apa sebenarnya yang oleh masyarakat ini dipilih ya, terkait dengan keterbatasan yang ada di beberapa aspek yang sebenarnya itu sangat relevan, baik konteksnya untuk penanganan COVID maupun untuk dari sisi penyelamatan ekonomi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Yap. Silakan. Mau Mas Koyum dulu mau? Silakan. Jadi ini sebenarnya kalau saya sebenarnya dari awal ini mengembalikan lagi ya, karena memang ini apa kebijakan paling pas buat pemerintah yang harus diambil. Saya menegaskan bahwa pilihan tadi itu misalkan mau lockdown atau mungkin mau herd immunity, saya sebenarnya lebih ke arah mempercepat rapid ya. Kemudian lockdown lebih kecil skalanya. Jadi kenapa lockdown lebih kecil? Lebih banyak zona hijau, di situ dia bisa melakukan aktivitas ekonomi normal. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengetahui ini kapan akan COVID ini tertaklukkan gitu. Cuma emang kalau kita lihat, saya sendiri juga tidak melihat bahwa kecenderungan kebijakan akan ke arah sana gitu loh, sehingga membuat saya pun juga agak khawatir gitu. Itu Mas. Mas Heru? Ya, kalau menurut saya tadi anggarannya 900T ya, kalau saya usul dinaikin lagi 1.600T ya. Jangan di 400T gitu ya. Ibu kota baru dibatalin aja gitu ya. Anggarannya mestinya pertama buat penanganan kesehatan itu tetap ya. Yang kedua, jaring pengaman ekonomi, Mas. Jadi bantuannya udah tunai aja. Ya, jadi jangan jangan dalam bentuk barang. Ya. Jadi dikasih aja uangnya biar nanti dia belanja sendiri. Dan juga disiapkan anggaran untuk stimulasi ekonomi rakyat gitu ya. Jadi justru yang harus dihidupkan ekonomi masyarakat. Jadi distribusi beras, minyak, gula itu biar sama ekonomi rakyat. Koperasi binaannya Mas Koyum gitu loh, maksudnya supaya lebih hidup, jangan industri besar yang industri besar ya no ya. Ya iya, jadi yang disuruh buka supermarket gitu loh, yang di mall-mall itu kok saya nggak cocok gitu. Termasuk juga bantuan dalam bentuk barang ya, beras, minyak itu ngambilnya dari supplier besar Mas, bukan dari supplier kecil. Jadi saya kira itu mungkin langkah-langkah yang bisa diambil oleh pemerintah supaya masyarakat yang ekonominya terbatas dari tabungannya, dari survei IPB itu bisa bertahan ya sebulan lagi Mas. Habis itu kerusuhan gitu ya. Jadi saya kira itu yang kalau Mas Koyum dekat sama Pak Jokowi tolong dibisikin lah gitu ke Pak Jokowi. Itu Mas Didi. Nanti saya sampaikan pesannya. Iya, makasih Mas. Oke. Matur nuwun. Ya.
Mas Reza, apakah kita bisa buka satu pertanyaan lagi atau kita cukupkan closing statement? Reza kayaknya lagi kemana? Nggak apa-apa, satu lagi boleh. Oke, satu lagi. Ya, satu lagi. Ada Ricky. Kalau teman-teman ada yang mau buka mic, kalau enggak ini saya bacakan ada juga pertanyaan dari Mas Riki ya. Mas Riki tentang apakah sekarang ini terjadi pembatasan informasi ke publik ya. Realitas kematian yang cukup diskursus terjadi di Jakarta kurang terbuka dan sebagainya. Apakah mungkin bisa dijawab, teman-teman? Singkat saja. Ya, saya dulu ya. Yap. Itu yang saya sayangkan ya, karena alasan takut panik gitu. Sebetulnya bukan takut panik gitu, pemerintahan takut jatuh gitu ya. Jadi itu yang akhirnya bahasa Pak Yuri itu dilakukan pengelolaan informasi. Kan itu nggak benar gitu ya. Kalau kita sedang penelitian gitu ya, sedang ingin mengetahui kondisi sebenarnya, justru kita mengelola data penelitian, kita olah. Saya kira nggak benar. Jadi mestinya dari awal pemerintah harus transparan, gitu ya, harus terbuka apa adanya. Salah satu yang membuat Amerika marah ke Cina itu kan karena Cina nggak benar ngomongnya. Ya aslinya nggak begitu, tapi dia diam-diam aja akhirnya jadi senjata biologis tuduhannya kan. Jadi mestinya pemerintah lebih transparan. Ya saya sekali lagi apresiasi yang dilakukan oleh Bung Anies di Jakarta ya. Harusnya dari awal ngomong. Kampanye terus ini. Bukan. Gue ini kalau mau ngomong, gue yang jadi warga Jakarta aja mau menilai nggak enak loh, Gri. Iya, biar dari Jawa Barat aja yang menilai gitu ya. Oke, Mas Kayum. Nanti orang Jawa Barat yang menilai tadi orang Jakarta. Silakan, Mas. Oke. Mas Riki yang tadi nanya. Ya, Mas Kayum, silakan. Enggak, bagi saya informasi prasyaratnya harus terbuka, ya kan? Tidak ada upaya untuk menutup informasi ya. Jadi kalau misalkan ada informasi yang tertutup, ya harus dibuka, itu intinya. Karena bagi saya kan memang gimana kita bisa melakukan keputusan yang tepat kalau informasinya nggak tepat, gitu. Data bagi saya juga benar. Data itu kritikal, data itu penting. Karena kalau data kita gerbek, strategi kita pasti salah. Nah, Iya. Oke, Mas Riki ini tadi terima Mas Riki ini juga FKJ lagi nih. Ketua Minyak ini apa kabar Mas Riki? Mana Mas Riki? Sehat-sehat semua. Oke. Alhamdulillah. Wirik. Sehat. Oke, sehat. Yo. Ya, oke. Oke, teman-teman, kalau tidak ada lagi, kita akan closing statement, karena sudah jam hampir 5:30 ya. Mas Reza ya, kita ketentuan. Mungkin Mas Daru dulu ya, Mas Daru. Ya. Silakan Ya, saya kira, 1-2 menit untuk closing statement. Ya, saya kira melihat bacaan saya dia menuju herd immunity. Gitu. Tadi saya setuju dengan Mas Giri sampaikan, ini adalah yang sebenarnya ketakutan terbesar pemerintah bukan seberapa besar rakyat yang mati, gitu ya, tapi pemerintahnya jatuh. Justru itu yang saya kira itu salah. Gitu. Mestinya semakin bagus dia menanggulangi COVID, dia akan semakin kuat pemerintahannya. Gitu ya. Jadi saya kira mungkin Pak Presiden banyak dikasih masukan yang nggak betul juga, sehingga akhirnya datanya salah, keputusannya banyak salah. Sehingga akhirnya kerjaan menteri itu sibuk meralat kebijakan. Karena situasinya begitu, maka ini larinya maraton, kita harus atur napas. Kita mungkin menyelamatkan Indonesia, yaitu tugasnya Mas Koyum gitu ya, dengan Pak Jokowi. Ya, karena kan sekarang sedang kebagian. Ini memang implikasi ketika ini beda kursi tempat duduk ini, oke? Iya, gitu kan. Posisinya kan pemerintah yang bisa menyelamatkan 270 juta masyarakat. Sementara kalau saya, karena saya sekarang posisinya oposisi sendiri, ya saya menyelamatkan diri saya, keluarga saya, tetangga saya, orang-orang yang mau dengar omongan saya bahwa sholat idnya di rumah aja, gitu ya. Orang sibuk semuanya di pasar jangan, gitu ya. Tapi kalau mereka ya bandel, gitu ya, karena mungkin ketidaktahuan informasi, akhirnya sekarang mereka jadi lebaran di jalan, gitu ya. Mudik dilarang, tapi yang udah jalan duluan sudah banyak. Gitu. Ketidaktegasan menyebabkan mudik justru bergelombang, ya, orang berinteraksi bergelombang. Ini yang saya kira akhirnya kita harus bisa, saya kira bertahan, gitu ya. Dan insya Allah saya optimis lah karena manusia itu yang paling baik bentuknya tadi dan dia paling tinggi daya adaptasinya. Soalnya kita bisa beradaptasi insya Allah. Hanya memang yang tidak kompeten gitu ya, yang hanya kerjanya pencitraan, saya kira
itu yang termasuk akan diselesaikan oleh COVID-19 gitu. Begitu Mas Jadi. Oke. Ini Oke, Mas Koyum, closing statement. Oke. Baik, terima kasih. Saya ingin mencoba kita melihat krisis ini kan WG ya, bahaya dan peluang. Tapi kita melihat krisis ini dalam kerangka positif. Nah, selama ini yang ada 3 poin. Poin pertama adalah kita bisa melihat bahwa selama ini pembangunan kita ini kan cuma melulu urusan rate, urusan angka pertumbuhan. Jadi kita akan ngomong 76%, 5%, sekarang lagi kontraksi dan sebagainya. Harusnya dengan momentum krisis ini kita juga harus mengkalibrasi. Dia tidak hanya rate, tapi dia ada direction. Arahnya kemana? Ya, mumpung kondisi seperti ini, tentu kompasnya adalah ada di konstitusi, di Pancasila, di UUD 45 dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat misalkan kondisi pembangunan yang masih menyisakan kemiskinan, kemudian juga ketimpangan, pemihakan pada UKMK, kemudian juga operasi dan sebagainya, itu yang sekaligus juga harus ditata. Yang itu harusnya juga tercermin pada kebijakan-kebijakan yang diambil. Kemudian yang poin 2, di krisis ini kita pun juga harus mencoba meletakkan kembali, kira-kira kita mau meletakkan daya saing kita itu kemana ke depan. Kalau kita belajar ke Cina katakan dia hub dari global supply chain, kemudian atau gudang bahan baku dunia katakan gitu, kita bisa letakkan misalkan, saya melihat misalkan sekaligus kita menata pada proses industrinya seperti apa ke depan, dan kita harus meletakkan daya saing kita, menurut saya ya biodiversity lah, karena memang kelimpahan kita di ekuator dan sebagainya. Sekaligus kita bisa bertarung di kecukupan pangan, derivasinya. Kemudian yang kedua adalah obat-obatan, farma, ya kan. Kemudian bahkan kita bisa pertahanan, bisa bioterorisme, bisa bioteknologi dan sebagainya. Dan yang terakhir, karena ini dengan teman-teman IPB mayoritas teknologi base, mungkin kita melihat IR 4.0 seolah-olah kan ya kita cuma ngomong AI, kemudian ngomong big data, ngomong segala macam sebagainya Bung Reza sampaikan. Tetapi pernah nggak jangan-jangan COVID ini adalah pintu pertama, ya kan, kita dari satu masa bahwa otomasi itu akan terjadi. Jadi otomasi kemudian robotik itu akan banyak, ya kan? Karena sekarang kita lihat, misalkan ada robot jadi suster, kita udah melihat bangga. Kalau COVID ini berlangsung lama, otomatis proses membutuhkan robot. Nah, ketika membutuhkan robot, gimana kita akan membaca kesejahteraan untuk semua? Gimana kita melakukan pemihakan pada orang yang tidak memiliki kapital saat ini? Oleh karena itu, perlu juga menjadi difikirkan diskurs terkait dengan basic income, ya kan, atau universal basic income itu menjadi signifikan. Jadi itu sebagai closing saya untuk melihat krisis dengan lebih optimis ke depan. Terima kasih semuanya. Ya. Jadi sebelum saya serahkan ke host, Mas Reza, biasanya di akhir nanti teman-teman ya, beliau minta foto bareng-bareng, dibuka semuanya, kita say hello, terus kita foto bareng. Sebelum itu saya closing juga. Mas Koyum dan Mas ini ya. Jadi saya mau ambil potongan puisi dari Zainul Walid dan Kiai Haji Zamroni. Dia mengatakan begini, orang-orang itu sekarang terlalu sibuk membagikan kata-kata mutiara, sampai mereka lupa kapan membuat dirinya menjadi mutiara. Semoga setelah corona ini tidak ada lagi belalang yang mengaku elang, tidak ada lagi petualang yang mengaku pahlawan. Semuanya bersatu padu, bergandeng tangan, mari kita lawan corona, kita majukan negeri Indonesia tercinta. Saya moderator, terima kasih Mas Koyum dan Mas Haru. Terima kasih teman-teman yang rata-rata ITB 93, kangen-kangenan. Kita anggap aja baca puisi di lapangan basket gitu ya. Ya, mantap. Oke, serahkan ke Mas Reza. Terima kasih. See